tapi ustadz saya yang ngebela. Waktu itu jadi cuma bilang gini, maaf saudara-saudara, Andre ini lagi mempelajarin agama Islam. Makanya kalau dia bertanya wajar, karena Andre ini masih beragama Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ngaji Cerdas, insya Allah mencerdaskan umat. Insya Allah. Assalamualaikum Ko Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Tentunya dalam ketaatan insya Allah ya Ko Andre ya. Benar, ketaatan masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat hidup. Itu yang terpenting. Itu udah 3 nikmat itulah, nggak ada lagi. Iya, semuanya lewat. Ko Andre, Ya, kita udah berapa kali ngobrol ya, dan dengan teman-teman yang lain ya, Ustadz Nur, Bang Farid. Farid, Nah, sekarang kan sama saya nih, ada beberapa pertanyaan yang belum saya tanyakan. boleh? Baik. Kemarin Ko Andre itu menceritakan wasilah Ko Andre itu masuk Islam itu ikut kajiannya. Bahkan waktu masih non Muslim, Iya, Ko Andre udah ikut kajian kan, terus iya. beberapa pertanyaan dilontarkan Ko Andre, Iya, dan benar, orang-orang benar. shock kan, kaget, loh kok nanyanya begini. Ternyata dijelaskan oleh ustadznya bahwa Ko Benar, Andre itu benar. masih non Muslim. Iya. Nah, saya pengen tanya nih, itu majelis apa sih? Itu majelis ilmu, kalau saya bilang, ya kita yang namanya KM40, yaitu adalah Kemuning 40. Itu adalah majelis ilmu. Itu benar, karena saya waktu masih non Muslim atau saya masih beragama Islam tuh saya sudah ngaji di situ, bertanya jawab. Apapun yang saya mau tanyakan, ternyata saya tanyakan di situ. Cuman saya waktu itu tidak tahu sampai membuat saudara-saudara saya itu yang kini menjadi saudara-saudara saya itu marah, gitu kan. Karena pertanyaan saya yang paling buat mereka marah mungkin atau kaget itu, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala membuat hukum tuh kejam banget? Pertanyaan begitu? Iya, karena saya sempat, karena dulu pendeta saya juga sering menanyakan gini, agama mereka agama yang kejam, agama yang begini, mencuri potong tangan, berzina dirajam, atau bagaimana penggal atau apa. Sedangkan Nabi pertama kali yang ada di dunia itu melakukan satu kesalahan, hanya dihukum turun ke bumi. Iya. Nah, saya sempat lontarkan pada ustadz saya waktu itu, Ustadz, saya mau nanya, kok Allah kejam sih? Kenapa? Ditanya. Adam mempunyai satu salah, yaitu memakan buah holdi, hanya dihukum turun ke bumi. Kenapa umat Islam sekarang mempunyai hukum potong tangan, kisos yang berzina, selingkuh, gitu kan? Atau ada yang dipenggal kepalanya. Saya bilang, kok kejam sih? Sedangkan Nabi Adam radhiyallahu anhu hanya punya satu kesalahan, turun ke bumi, nggak dipotong, nggak diapa-apain sama Allah Subhanahu Wa Taala aja gitu. Kaget semuanya, pada ngelototin saya, langsung ngeliatin saya. Tapi ustadz saya yang ngebela. Waktu itu dia cuma bilang gini, maaf saudara-saudara, Andre ini lagi mempelajarin agama Islam. Makanya kalau dia bertanya wajar, karena Andre ini masih beragama Kristen. Makanya saya bertanya, makanya saya bilang doktrin itu di dalam agama Kristen tentang agama Islam banyak. Karena kalau saya mau ulas lagi, berapa banyak dulu saya ketawain agama Islam yang sekarang menjadi agama saya. Di saat pendeta-pendeta menjelekan begini yang dia bilang tukang nikah lah, kawin lah, atau agama yang gimana, kita bertepuk tangan itu kan. Kita bertepuk tangan, kita seneng gitu kan. Nah, pada saat itu, makanya disitulah saya bertanya seperti itu, dan akhirnya ustadz saya mengatakan sebenarnya itu adalah hukum Allah. Dia bilang untuk membuat faktor jerah. Saya bilang faktor jerah, kita lihat sekarang sudah mencuri, di penjara mencuri lagi. Masuk penjara maling motor, keluar nanti masuk lagi maling mobil. Tidak ada faktor jerahnya, gitu kan. Makanya saya bilang, iya dulu saya masih Kristen, saya sudah mengaji, itu benar. Berarti tadi majelisnya apa namanya? KM40 atau Kemuning 40. Itu adalah majelis ilmu. Di mana adanya? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ada akun Instagramnya? Wah, kalau akun Instagram
Kita sih kayak sih tidak ada deh. Tidak ada. akun Pokoknya Instagram. namanya KM40. Kajiannya yang Ko Andre ikut. Iya ya, Oke. karena saya pertama kali belajar di situ, mencari ilmu di situ. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih Di situ. lurus. Masya Allah. Masih lurus karena yang diajarkan babi masih diharamkan, minuman keras masih diharamkan, riba masih diharamkan. Oke. Pokoknya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Benar. Oke. Berarti itu majelis KM40 ya. Baik. Benar. Pertanyaan selanjutnya nih. Sekarang kalau dulu kan Ko Andre waktu di agama sebelumnya kan ibadah seminggu sekali ya. Iya, benar Gereja sekali. yang kita ketahui semua ya. Nah, sekarang kan udah masuk Islam. Jadi seorang mu'alaf. Sekarang aktif di mana Ko Andre? Di lingkungan itu loh, di lingkungan rumah Ko Andre. Kalau misalnya aktif apanya nih? Aktif belajarnya. Dakwanya, maksudnya secara ibadah. Kalau dulu kan mungkin kalau agama sebelumnya karena mungkin di lingkungan Ko Andre kebanyakan mayoritas Muslim gitu kan. Berarti kan setidaknya di situ ada aktivitas-aktivitas ibadah atau aktivitas dakwah. Nah di situ ada nggak aktivitas dakwah di situ Ko Andre? Aktivitas kalau di lingkungan saya itu bisa dibilang aktif nggak aktif karena apa ya kalau saya bilang ya, kalau di rumah saya belajar ngaji, kalau di rumah saya itu saya belajar dan ngaji itu di MZS. Apa tuh MJ? Majelis Zikir Silaturahmi. Oke. Di situ ilmunya adalah ilmu fikih. Berarti aktif di situ ya? Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau nggak salah. Mas. Nah itu dia, saya belajar di situ sekarang. Oke. Hizbut Tahrir tidak melarang saya untuk belajar dimanapun. Saya sempat berkata kepada Ustaz saya, Ustaz boleh gak saya ngaji di tempat lain? Silakan. Ustaz saya berpesan asal dia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul udah. Oke. Itu dia. Tokoh Islam yang Ko Andre suka atau yang Ko Andre kagumi? Wah itu sih kalau Pasti Nabi para Muhammad. sahabat. Pasti Nabi Muhammad kan? Kalau Rasulullah sih itu udah Nggak usah pasti ditanyakan panutan. ya. Itu sih udah panutan. Itu udah ya, panutan kita, ukhuwah hasanah kita, sori toladan kita. Karena yang ahli kitab pun mencontoh Rasul. Ahli sunnah pun mencontoh Rasul. Semuanya itu mencontoh Rasulullah SAW. Kalau para sahabat yang paling saya suka itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Perjalanannya bersama sama saya. Oh, karakternya. Kisah-kisahnya dari orang yang dulunya kelam itu sampai bisa menjadi trompak kakinya aja didengar jin sudah kabur jin. Iya. Masih orang yang masih ada di dunia. Rasul sudah mengetahuinya bahwa ada apa kalau Rasul Umar bin Khattab apanya ya yang sudah terdengar di surga. Kalau Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu trompak kakinya sudah Rasul saya pernah ngaji di majelis zikir silaturahmi. Ustadz Adud ngomong Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu manusianya orang yang masih ada di bumi tapi trompak kakinya sudah terdengar di surga. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kalau nggak salah, kalau saya nggak lupa dan nggak salah itu juga kayaknya trompak kakinya juga sudah terdengar di surga. Di situ. Nah kisah Umar bin Khattab ini yang membuat inspirasi saya tuh dia dulu yang membenci Islam, hampir sama dengan saya. Benci ya, sampai ormas-ormasnya Ko Andre. Sampai, kalau saya mau ngomong tuh saya juga nggak habis pikir. Iya. Ini kalau saya flashback lagi sih story saya dulu di mana saya benci FPI, HTI, Islam. Ya ampun KTP saya sekarang Islam, saya juga nggak nyangka gitu kan. Nah inilah yang saya belajarin dari salah satu sahabat Rasulullah SAW ini, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini. Dulu dia benci kepada Rasul, dia benci kepada Islam, dia mendengar siapa adiknya ya masalah bahkan adiknya dia bawa pedang ya, ditamparnya, ingin dibunuhnya lah adiknya sampai Jadi itu yang membuat saya merinding. Kisah Umar bin Khattab ini dahsyat.
Karena kan ada beberapa sahabat-sahabat kita juga yang ya banyak karena bukan sahabat aja ya, tapi para tokoh-tokoh Islam juga banyak menjadi Banyak inspirasi. tokoh inspirasi Seperti kita. teman-teman saya tuh ada Muhammad Al-Fatih, ya, Muhammad ada Salahuddin Al-Fatih. Al-Ayyubi, ada Khalid bin Walid. Mereka juga apa ya, bukan mengidolakan sih, tapi suka aja gitu loh dengan perjuangannya. Nah, berarti kok Andre sukanya dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu. Kalau saya sendiri sih ya selain Nabi Muhammad ya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Sampai anak saya namain. Iya. Kalau saya belum bisa menamakan Umar karena saya belum menikah. Insya Allah ya. Kalau sekarang kan Ko Andre aktif di majelis-majelis zikir, majelis-majelis kajian. Majelis zikir, majelis kajian. Kan biasanya mualaf dengan mualaf yang satunya itu ada komunitas, ya. Nah, ada nggak rencana Ko Andre tuh, bukan rencana sih, artinya punya keinginan nggak sih mengumpulkan teman-teman mualaf lainnya, terus membuat satu majelis dan berdiskusi bareng-bareng? Bisa jadi kan banyak permasalahan-permasalahan. Benar. Nah, di situ kalau misalkan kumpul, nah bisa jadi memberikan solusi. Ada nggak sih keinginan untuk membentuk satu komunitas mualaf ya? Manusia bisa berencana tapi Tuhan yang menentukan. Manusia bisa berencana, Allah yang menentukan. Kalau keinginan saya itu keinginan besar saya ada. Karena apa? Karena di acara 212 saya sempat datang bersama abang saya waktu itu. Saya takut awal-awalnya. Dan akhirnya saya datang di acara 212. Itu saya kaget melihat mungkin ada yang datang para mualaf atau orang Islam yang keturunan itu ada yang datang, mungkin nggak ketemu dengan saya. Cuma saya pikir, saya yakin yang hijrah, yang mualaf itu banyak. Tapi di saat agama membutuhkan kamu, di saat kita mentaruhkan nama baik agama itu, saya hampir nggak lihat gitu kan. Pada kemana mualaf ini gitu kan. Saya keinginan saya ada membuat satu perkumpulan mualaf Indonesia yang dimana kita berkumpul situ. Karena apa? Kita satu hari 5 kali kita sholat, itu aja iman kita masih bisa goyah, masih bisa dicobai oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Dicobain oleh syaiton, dicobain oleh syaiton. Makanya saya kadang-kadang pengen membuat satu komunitas mualaf. Ayo kita kumpul di sini karena saya tahu, yakin banyak cobaan. Buat istiqomah itu susah. Intinya saling menguatkan ya nantinya. Karena salah satu pesannya Kiai Zen sama saya di saat saya mengucapkan kalimat syahadat, Kiai Zen mengucapkan, saya berpesan sama kamu Andre 3 hal. Pertama, kamu jangan lupa sholat, ngaji, dan kamu berkumpullah kepada saudara-saudaramu yang beriman, supaya kamu kuat, dia bilang. Nah itu makanya saya kadang-kadang pengen membuat perkumpulan mualaf, ya khususnya untuk Jakarta Barat dulu lah gitu kan. Karena saya pengen menunjukin ini agama ini adalah agama yang rahmatin alamin, tidak radikal, karena radikal itu adalah perubahan arti katanya. Makanya tekanan ada yang bilang radikal, sebenarnya siapa yang radikal? Agama ini adalah agama yang toleransi banget. Agama Islam adalah agama toleransi, sesama umat manusia, sesama umat agama, bisa menerima perbedaan, gitu kan? Lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku, gitu kan? Ya, seperti yang saya bilang, saya cuma bisa berencana, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Ya, insya Allah dengan komentar saya atau statement saya yang sekarang ini, mungkin nanti ada mualaf juga yang tertarik untuk bergabung, atau ayo Indra kita buat perkumpulan, bisa DM atau bisa kirim pesan ke Ngaji Cerdas. Ayolah kita sekarang ini ukhuwah itu harus diratin lagi deh sekarang deh. Perbedaan di sini. Iyalah, udahlah perbedaan kita ya hapusin deh, mau sampai kapan kita terpecah? Kita terpecah. Orang Yahudi tepuk tangan, ya kan, mau sampai kapan? Kiblatnya kita sama, Al-Quran kita sama, kitab sucinya kita sama, Nabi kita sama, Tuhan kita sama. Udahlah, ayolah sekarang kita saatnya kita bererat,
ukhuwah kita lagi memperkuat ukhuwah kita. Mau sampai kapan agama ini bangkit kalau kita kayak begini terus? Terakhir runtuhnya Islam yang saya pelajarin itu adalah di Turki Utsmani terakhir itu kan. Ayo kita bangkit lagi lah, gitu kan. Saya berbicara seperti ini bukan karena apa, karena saya sendiri udah ngalamin. Saya ke Surabaya. Saya ke Surabaya sama ustadz saya, jalan-jalan ke sana ketemu kiai, ulama, habaib. Mata saya beda, kulit saya beda. Tapi dengan mengucapkan assalamualaikum, berhilanglah semua perbedaan. Itulah dia. Mau sukunya apa ya? Mau lu suku apa ke? Kalau udah satu akidah sama. Sudah satu akidah, kita tuh udah saudara. Masya Allah. Bukan hanya saudara satu nenek moyang, tapi saudara juga seiman. Tidak ada perbedaan sama Nggak ada perbedaan. Kita nih ada perbedaan. Yang bikin kita perbedaan itu ada di diri kita sendiri. Kita perbedaan ini antara kunut nggak kunut, antara goyang dengan yang tidak goyang. Ya, itu khilafiyah ya. iya, makanya saya bilang udahlah, gak usah cari perbedaan lah. Cari persamaan kita. Betul. Terakhir untuk saudara-saudara yang mualaf dari Ko Andre. Ya, ayolah mulai sekarang buat saudara-saudara saya yang sudah meyakinin tidak Tuhan selain Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayolah sekarang kita nggak perlu takut lagi, nggak perlu apa, kita nggak perlu malu lagi, gitu kan. Kita tunjukkan kepada agama-agama lain atau kepada saudara-saudara kita yang beranggapan negatif atau negatif tentang agama ini, kita tunjukkan kepada mereka, kita beritahu mereka kalau Islam ini adalah agama yang rahmatin alamin, yang toleransi terhadap semua agama, bukan agama yang suka berperang, gitu kan. Bagi siapa yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membela dia. Gitu kan. Saya cinta dengan agama saya sekarang ini karena apa? Bukan karena hidayahnya Allah Subhanahu wa taala juga, tapi karena emang saya dari sudut pandang manusia saya, pola pikir manusia, saya melihat agama ini adalah agama yang benar. Agama yang bukan hanya membicarakan tentang ibadah, bukan membicarakan tentang perbuatan baik dan buruk, bukan membicarakan tentang Tuhan saja, bukan membicarakan tentang surga dan neraka, tapi agama Islam luas. Ada politik Islam, manajemen Islam, keuangan Islam, pendidikan Islam, lengkap gitu kan. Agama ini adalah agama yang dimana kita mengakui nabi mereka, tapi mereka tidak mengakui nabi kita, gitu kan. Dari situ itu sudah perbedaannya, sudah jelas. Makanya saya bilang untuk saudara-saudara saya yang orang Tionghoa atau keturunan Tionghoa yang beragama Islam, ayolah sekarang kita bersatu lagi, kita tunjukkan bahwa kita itu bisa, gitu kan, tanpa merendahkan orang lain, tanpa merendahkan agama lain, tanpa menjelek-jelekan agama lain, atau bahkan tanpa kita dibilang radikal atau menjelekkan negara ini. Saya cinta Indonesia karena saya lahir di Indonesia, saya besar di sini, saya bisa berbahasa Indonesia. Saya ingin Indonesia ini lebih baik lagi. Udah itu aja. Ayolah kita keluar, nggak usah malu. Mau sampai kapan kalau kita begini terus? Masya Allah. Bangkitlah udah, karena janji Allah itu mutlak. Masya Allah. Terima nggak terima, janji Allah tetap jalan ya. Ya terima nggak terima ya mati pasti mati. Ya kan, hukum syariat Islam tegakkan pasti nanti akan tegak, gitu kan. Terima nggak terima, mendung hujan pasti akan hujan. Mau gimana ya, kita kalau Ustadz saya bilang ya terima nggak terima, masyarakat Islam masih akan tegak. Cuman kita ada andil gak di situ? Ada kontribusi nggak di situ? Ada kontribusi gak kita di situ? Oke. Udah itu doang. Oke. Terima kasih banyak Pak Andre. Syukron Allah. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Kesempatan selanjutnya. Baik. Saya Sapudin Anugrah. Saya Muhammad Fikrul Mustanil atau Andreho.
Sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe karena subscribe itu Gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih beragama Kristen.